Sobat Iskol semua, selamat datang kembali di YouTube channel Iskol Agridaya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu unsur yang sangat penting dalam bidang pertanian, yakni pupuk organik. Jadi, pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang sudah melewati proses rekayasa seperti pelapukan dan sebagainya, dan berubah menjadi suplai bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh tanah dan juga tanaman. Dan bahan organik ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Karena berasal dari bahan-bahan organik dan juga alami, pupuk ini sangat dianjurkan untuk digunakan dalam pertanian di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Berbeda dengan penggunaan pupuk kimia yang saat ini banyak digunakan di pertanian, yang memiliki banyak sekali dampak negatif baik bagi tanaman maupun lingkungan. Adapun beberapa contoh dampak negatif penggunaan pupuk kimia adalah: yang pertama, terjadinya kerusakan kualitas tanah. Yang kedua, terjadi kontaminasi air. Yang ketiga, residu kimia berbahaya dalam produk pertanian. Yang keempat, mengganggu keberagaman hayati. Yang kelima, ketergantungan petani dengan produk-produk kimia. Yang keenam, peningkatan emisi gas rumah kaca. Dan yang ketujuh, memberikan pengaruh negatif bagi kesehatan manusia. Nah, sekarang aku akan kasih tahu 6 jenis pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami tanpa tambahan unsur hara oleh manusia, yang memiliki segudang manfaat bagi tanaman kamu dan pastinya mengurangi ketergantungan pada produk-produk pupuk kimia. Apa saja itu? Yang pertama ada pupuk kandang. Pupuk ini berasal dari hasil pembusukan kotoran hewan, baik itu berupa feses maupun urin, sehingga warna, rupa, tekstur, bau, dan kadar airnya tidak lagi seperti aslinya. Hewan yang kotorannya paling banyak dimanfaatkan sebagai pupuk adalah hewan peliharaan, seperti sapi, kerbau, ayam, kambing, kelinci, dan sebagainya. Yang kedua ada pupuk kompos. Kompos adalah sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi akibat adanya interaksi mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Bahan-bahan kompos bisa berupa dedaunan, rumput, jerami, ranting atau dahan tumbuhan, serta sampah dapur lainnya. Yang ketiga adalah humus. Humus pada dasarnya mirip dengan kompos, namun proses pelapukan bahan organiknya terjadi secara alami. Bahan dasar humus berupa sisa-sisa tanaman yang telah melapuk di kawasan hutan. Proses pelapukan berlangsung bertahun-tahun oleh mikroorganisme pengurang dalam tanah dengan bantuan cuaca. Yang keempat, pupuk hijau. Pupuk ini berasal dari bagian-bagian tanaman tertentu yang dibenamkan di dalam tanah dalam kondisi segar dengan tujuan untuk menambah bahan organik tanah dan unsur hara tanah, terutama unsur nitrogen. Tanaman yang biasanya digunakan adalah yang mampu mengikat N bebas di udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Pupuk ini juga berfungsi untuk meningkatkan kandungan humus tanah, mendukung kehidupan mikroorganisme dalam tanah, dan mengembalikan unsur hara yang tercuci. Yang kelima, kascing. Pupuk ini melibatkan cacing tanah dalam proses penguraian atau dekomposisi bahan organik. Walaupun sebagian besar dilakukan oleh jasad renik atau mikroorganisme, namun keberadaan cacing membantu memperlancar proses dekomposisi. Kompos ini dikenal juga dengan vermikompos atau bekas cacing yang disingkat menjadi kascing. Kompos ini mengandung unsur hara dan mikro yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk ini dapat digunakan untuk menggemburkan dan mengembalikan kesuburan tanah marginal yang miskin hara. Yang keenam, pupuk guano. Pupuk ini berasal dari kotoran kelelawar yang juga merupakan hasil pelapukan batuan dan kotoran burung kelelawar dalam gua-gua alam. Itulah yang menyebabkan pupuk ini sulit didapatkan di pasaran. Kalaupun ada, itu sudah dicampur dengan pupuk lainnya. Pupuk ini dikenal juga memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Adapun kandungan unsur haranya sebagai berikut. Unsur N sebesar 9-13%, unsur P 5-12%, dan unsur K 1,5-2,5%. Serta unsur hara lainnya yang terkandung di dalamnya yang baik bagi tanah dan juga bagi tanaman. Itu tadi Sobat Iskol, beberapa jenis pupuk organik yang berasal dari bahan-bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk menggantikan pupuk kimia berbahaya.
Harapannya, pupuk organik ini bisa kamu aplikasikan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan pula. Sekian info yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di konten berikutnya.